Yang suka tinggal di kebun ya. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan ke siapapun. Itulah kalimat pembuka dari pesan singkat yang masuk ke redaksi kami beberapa minggu lalu. Sebuah pesan dari pria paruh baya yang mengaku sudah puluhan tahun menyimpan rahasia mengerikan di balik cerita hidupnya. Ia bilang, malam itu juga ia akan memblokir nomor kami jika kami tidak percaya. Tapi kami memilih untuk mendengarkan. Dan apa yang ia ceritakan tentang kejadian di subuh buta di kaki Gunung Kerinci sekitar beberapa puluh tahun lalu, 2012 ya, itu sukses membuat seluruh tim kami selama beberapa jam nonstop, teman-teman. Jadi kisah ini saya terima langsung dari seorang pria paruh baya bernama Pak Mansur. Dia merupakan warga desa Kotorenah namanya di Kabupaten Kerinci. Pertemuan kami tidak terjadi secara kebetulan. Setelah menerima pesan misterius, tim kami melakukan riset kecil-kecilan. Ternyata Pak Mansur dikenal sebagai penyadap karet paling rajin di desanya. Setidaknya pada zaman itulah ya, sebelum peristiwa itu terjadi. Kami lalu meminta izin untuk mewawancarai beliau secara virtual karena lokasi desa yang terpencil dan medan sulit terjangkau. Kami mencoba melakukan hubungan secara virtual saja begitu. Awalnya ia ragu, tapi setelah kami menyebut nama salah satu tetua adat yang menjadi langganan kami di desa itu, Pak Mansur akhirnya bersedia. Kami melakukan panggilan video uh, dan kebetulan malam Jumat waktu itu. Jujur, koneksi internet di sana buruk. Bahkan wajah Pak Mansur di video call itu sering pecah-pecah dan menjadi piksel-piksel buram gitu ya. Tapi satu hal yang jelas, matanya sembab, seolah-olah belum tidur nyenyak dalam waktu yang cukup lama karena traumatik mendalam ya. Dia duduk di beranda rumah, rumah desa, rumah panggung, ada secangkir kopi ya yang tidak pernah ia minum kayaknya, penuh terus tuh. Di belakangnya ada sebuah hutan kerinci tampak seperti dinding hitam yang tak bertepi. Kita lihatkan di video call itu ya. Pertemuan itu berlangsung hampir 3 jam. Saya dan tim hanya bertanya ringan di awal-awalnya. Soal kebun karet gitu ya, soal harga sadapan, soal keluarganya. Pak Mansur menjawab dengan suara datar. Tapi ketika kami sedikit menyentuh pertanyaan sensitif, apa yang membuat Bapak tidak bisa tidur nyenyak? Dia mulai diam. Hingga akhirnya dia menarik nafas, mulai membuka suara. Ia meminta kami tidak menyebut nama asli daerahnya. Tidak menyebut nama aslinya. Tidak menyebut ciri-ciri wajahnya. Dan tidak merekam suaranya. Oke, kami setuju. Dengan tangan yang sedikit gemetar, akhirnya Pak Mansur bercerita. Ia mengawali dengan satu kalimat yang terucap pelan tapi menusuk. Katanya nih ya, ia tidak pernah benar-benar percaya pada makhluk halus atau setan gunung. Ia hanya percaya pada karet, pada sadapan yang terus diantar sebelum subuh. Dia hanya percaya pada uang yang cukup untuk memberi makan 3 anaknya. Tapi semua kepercayaan itu hancur lebur dalam 1,5 jam di pagi buta beberapa tahun lalu. Awalnya dia orang yang tidak pernah merasa percaya dengan hal-hal goib, mistis. Jadi Pak Mansur mengaku bahwa apa yang akan ia ceritakan adalah sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan istrinya hanya tahu bahwa ia pernah kaget melihat sesuatu di kebun. Ia tidak pernah bilang detailnya, karena detail itulah yang membuat orang akan menganggapnya gila. Tapi malam itu di hadapan layar ponsel yang butut, ia memutuskan untuk membuang bebannya kepada kami. Dia bilang, ia sudah lelah hidup dengan rasa takut yang tidak pernah hilang. Menurut pengakuannya, peristiwa itu terjadi pertengahan tahun 2012. Saat itu musim kemarau, tapi udara di sekitar Gunung Kerinci tetap lembab. Seperti biasa-biasanya, walaupun kemarau gitu ya. Nah, Pak Mansur ini adalah penyadap karet yang disiplin, teman-teman. Biasa ia berangkat ke kebun sekitar jam 5 pagi. Namun, malam sebelumnya ia mendapat kabar bahwa harga karet naik. Sehingga ia ingin memaksimalkan hasil sadapannya. Ia memutuskan untuk berangkat lebih awal, mungkin jam 4 begitu ya, duluan dia. Bahkan sebelum sholat subuh mungkin. Nah, saat langit masih gelap, ayam-ayam pun belum berkokok. Ya. Ia tidak cerita kepada istrinya tentang perubahan jam berangkat itu. Ia hanya bangun diam-diam. Kemudian mengambil alat-alatnya, mengambil parang, mengambil ember sadapan, lalu berjalan ke rumah, samping rumahnya tanpa menyalakan senter. Karena Pak Mansur ini mengaku hafal jalan menuju kebun seperti hafal garis telapak tangannya sendiri gitu. Setiap pohon, setiap belokan, setiap akar yang menjulang semua sudah ia lalui ribuan kali. Tapi malam itu sejak langkah pertamanya memasuki jalur setapak yang menyusup ke dalam hutan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hal aneh yang ia rasakan malam itu.
Hutan kerinci pada pukul 4 subuh di tahun 2012 tidak seperti hutan pada umumnya. Tidak ada suara jangkrik yang merdu bernyanyi pada subuh hari tengah malam. Tidak ada suara kodok. Yang ada hanyalah hening yang terlalu pekat. Seperti ada sesuatu yang membungkus seluruh telinga dengan kapas yang tebal. Kayak pakai headset gitu. Pak Mansur berjalan sendirian dengan senter di kepala seadanya yang tidak terlalu terang. Sinar senter itu hanya mampu menembus kegelapan sejauh 3-4 meter, selebihnya hanya bayangan pohon-pohon tinggi yang bergoyang tanpa angin. Lokasi kebun Pak Mansur ini berada di lereng yang tidak terlalu curam. Sekitar 40 menit jalan kaki dari pemukiman dari desa, itu sudah sampai di perkebunannya. Nah, sepanjang perjalanan, ia biasa menemui suara-suara kecil kayak tikus hutan, ya, burung malam, atau kadang suara dahan patah karena rusak atau kijang. Namun malam itu benar-benar sunyi, cerita Pak Mansur. Dia mulai merasa ada yang tidak beres ketika dia sadar bahwa nafasnya sendiri terdengar seperti gema di dalam gua. Setiap hela nafas terasa dipantulkan kembali ke pepohonan. Ia sempat mikir nih ya, untuk balik. Tapi pikirannya tentang naga karet yang lebih tinggi, lebih kuat daripada nalurinya itu. Sekali lagi, masalah duit. Lagi pula, ia sudah pertengahan perjalanan kan, nggak mungkin ia pulang dengan tangan hampa. Maka ia terus melangkah, mencoba untuk mengabaikan rasa takut, rasa dingin yang tiba-tiba menyusup hingga ke sumsum tulang belakangnya. Dingin itu tidak biasa. Tidak seperti hari-hari biasanya, kata Pak Mansur. Bukan dingin pagi hari di pegunungan, tapi dingin yang terasa basah dan berat. Dingin takut. Nah, seperti ada tangan raksasa yang menekan kepalanya dari atas. Akhirnya ia tiba di kebun karetnya. Pohon-pohon karet berdiri rapi. Biasalah, orang-orang dulu kan, kalau karet itu dibuat rapi, supaya semangat kerja. Dengan luka-luka sadapan sudah yang biasa ada di pohon-pohon karet, mulailah ia bekerja. Ia menyalakan obor kecil dari minyak tanah, lalu mulai menyadap satu persatu pohon. Gerakannya cepat dan terlatih seperti biasa, tapi di sela-sela kesibukannya ia mendengar sesuatu akhirnya. Awalnya kayak suara ranting patah, satu kali, kemudian dua kali. Mungkin ya dalam hatinya ini kijang atau kancil ya, atau rusa, atau babi hutan. Ya nggak peduli lah ya. Tapi suara itu semakin mendekat teman-teman. Bukan suara langkah kaki biasa, melainkan suara seperti telapak yang menampar tanah basah. Plak, 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 saya merinding. Apalagi itu suasananya pagi buta, subuh. Dan iramanya tidak teratur. Kadang cepat, kadang berhenti total, lalu diam lagi, lalu mulai lagi dari arah yang berbeda. Pak Mansur berhenti menyadap karet. Ia matikan obor karena ia tahu binatang hutan sering takut pada api. Dalam gelap ia hanya mengandalkan senter kepala yang kini ia arahkan ke seliling, diputar ke sekeliling gitu. Tidak ada apa-apa, hanya pohon karet dan semak belukar yang ia lihat. Tapi suara itu terus muncul, semakin dekat hingga ia bisa merasakan getaran tanah di telapak kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di antara pohon-pohon. Kira-kira sekitar 20 meter di depan, dengan perlahan Pak Mansur memfokuskan sinar senternya ke arah sumber suara itu. Dan di sanalah di sela-sela dua batang pohon karet ia melihat sebuah bayangan, teman. Bayangan itu pendek, hanya sekitar 1 meter dari tanah. Tidak seperti tinggi dari tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa begitu. Tapi bentuknya aneh, tidak seperti anak kecil, seperti manusia tapi tidak seperti anak kecil. Tubuhnya sama kekar, berotot dengan bahu lebar dengan seperti binaragawan mini tapi bentuknya kerdil. Seluruh tubuhnya gelap, tapi saat sinar senter menyapu sekilas, Pak Mansur melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tubuh makhluk itu dipenuhi bulu luar biasa, kayak monyet. Bulunya penuh warna coklat kehitam-hitaman. Makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan suara binatang yang biasa ia dengar. Bukan suara harimau, bukan suara singa, bukan suara rusa, bukan juga suara monyet gitu. Suara itu seperti geraman yang keluar dari dasar perut paling dalam, disertai dengan getaran yang membuat daun-daun sekitarnya bergetar. Geramannya rendah, parau, dan terdengar seperti seorang yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing, ya, dengan tenggorokan tersumbat begitu. Pak Mansur mengaku saat itu dia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya, tubuhnya seperti terkunci, ya, matanya terpaku, hanya melihat kepada makhluk pendek kekar yang masih membelakanginya itu. Geramannya itu berlangsung tidak lama, sekitar 10 detik lalu berhenti. Diam, hening. Tapi hening kali ini beda. Ada semacam tekanan di udara, seperti sebelum badai petir turun begitu. Pak Mansur hanya bisa berdoa dalam hati, berharap makhluk itu akan pergi. Namun makhluk itu tidak pergi, teman-teman. Sebaliknya ia mulai bergerak perlahan, kaku seperti robot, seperti patung kayu, berjalan menyamping tanpa pernah membalikan badannya. Pak Mansur menyadari sesuatu yang ganjil
ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, cara melangkahnya juga aneh, kaki kirinya terangkat, maju ke depan, tapi bukan tumit yang mendarat lebih dulu, melainkan ujung kaki, jari kaki. Dan ketika telapak kakinya menyentuh tanah, Pak Mansur melihat dengan jelas di bawah sinar senter. Jari-jari kakinya menghadap ke belakang. Makhluk itu berjalan dengan telapak kaki terbalik. Tumitnya di depan, jari-jarinya di belakang. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuh Pak Mansur. Ia teringat cerita orang tua dahulu ya. Ada namanya hantu tumit terbalik yang menjadi penjaga hutan kerinci. Tapi bagi Pak Mansur itu hanya dongeng, hanya cerita mistis biasa. Sekarang dongeng itu berdiri di depannya, hanya 15 meter jauhnya. Makhluk itu berhenti menyamping, lalu mulai memutar kepalanya, teman-teman. Bukan memutar badan, tapi memutar kepala. Lehernya berputar 180 derajat. Dengan bunyi kretek-kretek seperti patah tulang begitu. Sinar senter Pak Mansur tepat mengenai wajah makhluk itu. Dan dia hampir pingsan. Wajah itu wajah mirip manusia, tapi tidak sepenuhnya. Kulitnya keriput seperti kakek-kakek yang udah 200 tahun. Dengan hidung pesek dan bibir yang menyeringai memperhatikan dua taring panjang berwarna kuning. Matanya merah menyala, bukan merah karena cahaya senter, tapi merah seperti bara api yang hidup. Tidak ada pupil, tidak ada iris mata. Hanya dua titik merah terang yang menatap langsung ke arah Pak Mansur. Makhluk itu menggeram lagi, mengeluarkan suara yang lebih keras. Suaranya memecah kesunyian malam itu dan tiba-tiba ia membuka mulut lebar-lebar. Lebar tidak wajar, mulutnya merekah hingga ke belakang telinga, seperti robek, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang tidak teratur. Dari mulut itu keluar uap putih, padahal udara di sekitar itu dingin sekali. Pak Mansur merasa ada sesuatu yang menarik dadanya, sesak, panas, seperti ada tangan tidak terlihat yang meremas jantungnya, dan ia ingin berteriak tapi suaranya hilang. Dan di saat yang paling mencekam itu tanpa sengaja Pak Mansur mundur selangkah. Kakinya menginjak ranting kering yang patah dengan seperti suara tembakan. Makhluk itu langsung bereaksi. Dengan kecepatan yang mustahil untuk ukuran tubuh ekarnya, ia berbalik. Bukan berbalik biasa, tapi seperti gerakan yang dilompatkan dalam satu kedipan mata. Sekejap ia masih membelakangi, sekejap kemudian wajah merah menyala itu sudah tepat di depan Pak Mansur. Hanya sejengkal dari hidungnya. Saya terdiam, merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Mansur. Dan Pak Mansur bisa mencium bau busuk dari mulut makhluk itu. Bau bangkai, bau anyir, bau tanah kuburan yang digali. Ia juga merasakan hembusan napas makhluk itu dengan wajahnya, di depan wajahnya. Dingin, tapi terasa seperti ada ribuan jarum kecil menusuk pori-pori kulitnya. Dalam kepanikan itu, Pak Mansur menjatuhkan ember, menjatuhkan semua peralatan yang ada di tangannya. Ia membuang senter, kepala yang kini ada yang menyinari makhluk itu. Dalam gelap gulita ia hanya mengandalkan naluri. Ia mulai balik, berlari. Ia sudah tidak tahu arah, ia tidak ingat jalan setapak, ia hanya lari. Pokoknya lari, kakinya terbentur akar, dahan-dahan mencakar wajahnya, dia tidak peduli. Dari belakang ia mendengar suara langkah plak-plak-plak mengejar. Jadi makhluk itu mengejar dari belakang dengan kaki terbalik. Namun kecepatannya luar biasa cepat. Suara geramnya berubah menjadi tawa. Tawa kering paruh seperti tulang yang digesekkan ke batu ya. Tawa itu terus mengejar hingga Pak Mansur melihat cahaya di pemukiman dari kampung. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke rumah. Yang ia ingat ia jatuh di teras rumahnya dengan lutut berdarah. Baju sobek, parangnya hilang entah kemana, senternya hilang entah kemana. Istrinya terbangun dan berteriak melihat wajah Pak Mansur pucat pasih seperti mayat. Dan sepanjang pagi itu Pak Mansur hanya bisa menggigil, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Dia hanya bisa bergumam, jangan ke kebun, jangan ke kebun, jangan ke kebun. Setelah kejadian itu, Pak Mansur tidak pernah lagi berangkat ke kebun sebelum matahari terbit sempurna. Bahkan selama berbulan-bulan ia tidak berani ke kebunnya sendirian. Ia hanya pergi jika ditemani dua orang tetangganya. Itu pun ia selalu membawa parang di tangan kanan serta kampak di tangan kiri. Saking traumanya Pak Mansur dengan kejadian itu, ia juga mulai meninggalkan kebun yang paling dekat dengan lokasi pertemuan itu. Menghindari lokasi kejadian itulah. Jadi pohon-pohon karet di sekitar kejadian itu dibiarkan, tidak disadap, hingga mengering dan mati. Keputusan terbesar Pak Mansur adalah pindah kebun ke lahan yang lebih dekat dengan pemukiman. Meskipun hasilnya lebih sedikit dari biasanya. Ia rela penghasilannya turun, asalkan ia tidak
perlu lagi melewati jalur setapak dalam keadaan gelap. Istrinya sempat nanya nih, tapi Pak Mansur nggak menjawab, nggak menceritakan. Dia hanya bilang ada sesuatu di sana yang bukan urusan kita. Lalu diam. Karena ia tahu jika ia cerita detailnya, orang akan menganggapnya gangguan jiwa. Hingga hari ini, bekas luka di pipi kirinya, luka akibat kena dahan, masih terlihat jelas. Pak Mansur bilang luka itu adalah satu-satunya bukti fisik bahwa ia benar-benar berada di hutan dan berada pada kejadian itu. Dan setiap kali bercermin, ia selalu ingat pada dua titik merah menyala yang menatapnya dari kejauhan. Ia tidak lagi menyadap karet sejak 3 tahun lalu karena usianya sudah lanjut, tapi rasa takutnya tidak pernah menua. Namun, ada ada satu fakta yang baru diketahui oleh Pak Mansur beberapa tahun setelah kejadian. Suatu hari, seorang tetua adat dari desa tetangga berkunjung. Tanpa sengaja, tetua adat melihat bekas luka di pipi Pak Mansur dan bertanya, "Bapak pernah ketemu si Umang ya?" Pak Mansur kaget. Ternyata si Umang itu adalah sebutan untuk makhluk pendek berbulu yang konon menjaga hutan kerinci di situ. Tetua itu bercerita bahwa ciri paling khas dari si Umang bukanlah tubuhnya yang kekar, melainkan cara berjalan dengan tumit di depan dan kaki di belakang, kaki terbalik. Jadi Pak Mansur ini langsung teringat pada langkah menyamping makhluk itu. Tetua itu melanjutkan, kata orang tua dulu, si Umang adalah makhluk yang tidak diciptakan dari tanah, seperti layaknya manusia, tapi diciptakan dari iblis, roh iblis di hutan itu, kemarahan hutan itu sendiri. Konon, setiap kali ada manusia yang melanggar batas waktu tertentu, seperti masuk hutan terlalu pagi sebelum azan subuh, maka si Umang akan muncul. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menandai. Menandai dengan rasa takut abadi. Traumatik. Jadi, wilayah Kerinci memang dikenal di dunia sebagai kriptozoologi, sebagai salah satu titik panas penampakan makhluk mirip hominid kecil. Banyak peneliti dari luar negeri datang mencari bukti keberadaan orang-orang pendek di hutan, yang biasa disebut sebagai julukan atau istilah internasional untuk makhluk-makhluk kecil seperti itu. Namun, warga lokal sudah tahu sejak ratusan tahun lalu. Jangan cari, karena jika ia yang jangan mencarinya. Jika ia yang mencarimu, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Itu prinsip orang di sana. Pak Mansur adalah satu dari puluhan orang yang mengaku pernah berpapasan dengan si Umang ini. Bahkan beberapa pendaki Gunung Kerinci juga melaporkan pengalaman serupa di jalur pendakian yang lebih tinggi. Tapi yang paling membuat Pak Mansur merinding adalah ketika ketua adat itu berkata, si Umang sering meninggalkan hadiah untuk orang yang ia takutin. Semakin merinding dong, Pak Mansur. Lalu ia memeriksa sekitar rumahnya. Di belakang dapur, di balik tumpukan kayu bakar, ia menemukan sebuah parang. Bukan parang miliknya. Karena parangnya hilang di hutan pada saat dia lari. Parang ini bentuknya berbeda. Bilahnya berkarat tapi ganggalnya terbuat dari tulang. Dan bilahnya terukir aksara kuno yang tidak bisa dibaca. Ia tidak berani menyentuh parang itu. Ia hanya membiarkan di tempat yang sama, tertutup debu, sebagai pengingat bahwa suatu malam di tahun 2012, dunia goib benar-benar membuka matanya. Jadi, kisah Pak Mansur adalah salah satu sekian banyak cerita yang tidak pernah masuk ke media nasional. Cerita ini cerita dari pelosok, dari orang biasa yang tidak punya kamera, yang tidak bisa membuat narasi, tidak bisa membuat bukti video, hanya punya luka di pipi dan mimpi buruk yang berulang setiap bulan yang ia rasakan. Apakah Anda percaya? Atau Anda akan bilang itu hanya sugesti, sebuah dongeng, kabut, dan akar pohon yang tertiup angin? Saya tidak akan memaksa Anda percaya. Tapi saya hanya ingin bertanya, pernahkah Anda berjalan sendirian di tempat yang terlalu sunyi dan tiba-tiba merasa ada yang melihat dari balik pohon? Kalau belum, mungkin Anda belum pernah ke hutan kerinci. Tapi kalau sudah, selamat datang di hutan yang tidak pernah minta diundang. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah orang pendek atau orang kate atau orang kerdil itu benar-benar ada? Atau hanya legenda yang diperbesar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pengalaman misterius di hutan atau di gunung, jangan ragu untuk berbagi, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya dari sudut-sudut Indonesia, bahkan sudut dunia yang jarang tersentuh. Karena kadang-kadang kebenaran lebih aneh daripada fiksi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waspada, terutama saat pagi buta sebelum jam
Salam jumpa, wassalam.